Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, di video kali ini saya akan review yaitu WhatsApp Word Mode versi 8.95 dan versi ini adalah yang terbaru untuk saat ini guys. Oke, lanjut. Di sini saya sudah memiliki aplikasi WhatsApp Word Mode-nya ya. Dan versi yang terbaru untuk saat ini yaitu versi 8.95 ya. Oke, langsung saya buka aplikasinya. Dan tampilan awalnya ketika dibuka dia tampilan seperti ini guys. Di sini saya pakai tema dark mode ya. Oke, seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri. Sini ada chat, grup, status dan panggilan ya, seperti itu. Chat sama grup itu saya pisahkan. Jika kalian mau gabungkan itu bisa juga ya, seperti itu. Namun kalian harus memiliki jenis yang seperti ini. Jadi cara untuk cek jenis WA yang kita gunakan itu, misalkan saya akan cek jenis WA yang saya gunakan ini. Jadi kalian bisa klik chat, kemudian kalian klik titik 3 pojok atas ini, dan kalian bisa perhatikan di bagian atas ini ada tulisan Word Mode, dan artinya sekarang saya sudah memiliki aplikasi WhatsApp Word Mode ya, seperti itu. Dan ini artinya sejenis Word Mode karena WhatsApp Mode ini banyak jenisnya guys ya. Jadi yang saya gunakan ini adalah Word Mode ya, kalian bisa lihat sendiri. Oke, jika dilihat tampilan seperti ini ya, sama halnya dengan tampilan yang sebelumnya. Oke, lanjut. Jadi kita akan bahas dulu tentang WhatsApp ini. Di sini ada titik 3 ya, karena yang di depan ini tampilan layar ini sama halnya dengan jenis WA biasa ya, seperti itu. Yang membedakan adalah tampilan di sini ya guys, Word Mode-nya ya, karena yang di bagian sini itu sama ya dengan tampilan WhatsApp Ori, seperti itu. Saya buka Word Mode. Dan seperti biasanya versi sebelumnya yaitu sama ya, seperti ini. Di pengaturannya sama, cuma mungkin ada fitur-fitur yang baru ketika setiap diupdate itu pasti ada fitur-fitur yang baru di aplikasi ini guys. Oke, coba kita akan bahas. Ini ada privasi dan keamanan, jadi kita bisa klik. Dan di sini ada beberapa macam pengaturan tentang privasi ya, kalian bisa lihat sendiri. Ada bekukan terakhir terlihat. Silakan mulai ulang WhatsApp agar perubahan diterapkan. Jadi kalian bisa aktifkan ini atau nonaktifkan guys ya. Di sini saya nonaktifkan saja. Oke, selanjutnya di bagian bawah ini ada anti tampilan sekali. Jadi keterangan yang di bawah itu buka pesan lihat sekali tanpa batas ya, seperti itu. Buka pesan lihat sekali tanpa batas. Jadi saya aktifkan ini guys. Kemudian di sini nonaktifkan penerusan ya. Di sini ada tulisan mengizinkan Anda mengirim ulang pesan tanpa teks teruskan ya, seperti itu. Jadi kalian bisa pelajari siapa yang bisa memanggil saya. Jadi saya pilih semua orang. Di sini kalian bisa pilih ya, jika kalian mau kontak saya atau my contact exchange, atau yang di ini select kontak atau nobody. Jadi saya pilih everyone ya, semuanya. Oke, selanjutnya sini ada tulisan privasi custom, jadi kalian bisa pilih sendiri. Oke, selanjutnya ada tentang privasi status. Sini ada keterangannya sendiri, kalian bisa lihat sendiri ya. Sembunyikan lihat status. Jadi keterangan yang di bawah itu jangan memberitahu kontak bahwa Anda telah melihat status mereka, dan di sini saya aktifkan guys. Kemudian status anti penghapusan. Status atau story yang dihapus tidak akan dihapus untuk Anda. Oke, saya aktifkan juga ini.
Kemudian privasi untuk chat, jadi pesan anti hapus juga saya aktifkan ini. Di keterangan di bawah, orang lain tidak dapat menghapus pesan untuk Anda, ya, seperti itu. Kemudian ini perlihatkan centang biru setelah kontak hanya akan melihat tanda centang biru setelah Anda membalas. Ya, di sini saya aktifkan. Oke, selanjutnya sini ada kontak, grup, dan siaran, ya. Untuk keamanannya di sini ada kunci WhatsApp, dan di sini saya tidak pakai, guys. Jika kalian mau pakai, kalian bisa aktifkan ini, guys, agar ini bisa berfungsi, ya. 3 poin ini bisa berfungsi. Oke. Untuk keterangannya ada di bagian bawah ini, guys. Oke, kita kembali dari sini privasi. Kita akan masuk ke webthemes. Webthemes ini ada beberapa macam pengaturannya di sini. Di sini ada tulisan webthemes, ya. Di sini kalian bisa dapatkan beberapa macam tema. Misalkan saja klik ini. Kita lihat prosesnya. Ya, seperti ini. Ini adalah beberapa macam tema yang bisa kalian gunakan, guys, ya. Sini ada 4032 tema, ya. Jadi kalian bisa memiliki atau mendapatkan tema yang kalian inginkan dari sini, guys. Jadi caranya kalian tinggal klik saja ini, tulisan ini. Oke, kita kembali. Ada memuat tema. Jadi ketika kalian sudah aktifkan itu, maka otomatis akan diterapkan di WA yang kalian gunakan ini, guys. Khususnya buat mod, ya, seperti itu. Oke, kita kembali dari sini. Kemudian ada umum. Sini ada pengaturan tentang warna. Di sini ada beberapa macam pengaturannya. Oke, selanjutnya kalian bisa pelajari sendiri, ya, dari sini untuk warna, karena ada beberapa macam di sini pengaturannya. Selanjutnya di sini ada gaya, tampilan, dan nuansa. Dan di sini ada versi emoji, ya. Jadi saya pilih versi WhatsApp biasa. Untuk yang di bawah ini kalian bisa pakai jika kalian mau, ya. Nah, ada juga sistem emoji. Oke, untuk di bagian bawah ada gaya tulisan, ikon peluncur, ubah ikon notifikasi. Jadi kalian bisa pelajari satu persatu dari sini. Oke, selanjutnya ada cadangkan dan pulihkan. Oke, di sini ada cadangkan dan pulihkan, dan di sini ada cadangkan data WhatsApp, pulihkan data WhatsApp. Jadi semua ada di sini, guys, ya. Kalian bisa pelajari sendiri. Ini fungsinya untuk ketika kalian mau uninstall aplikasi WhatsApp-nya, jadi kalian harus cadangkan dulu, guys, ya, melalui pengaturan ini. Oke, selanjutnya ada pengaturan dari sini. Di sini ada beberapa macam pengaturan, kalian bisa pelajari sendiri, ya, karena banyak sekali di sini pengaturannya. Oke, selanjutnya di bagian umum kita kembali ke layar beranda. Di layar beranda ini ada header. Header ini kalian bisa atur di bagian sini, ya, guys. Di bagian atas ini kalian bisa atur sendiri, dan pengaturannya ada di bagian bawah ini, guys, ya. Kalian bisa pelajari sendiri untuk di bagian header. Kemudian ada baris ini ada pengaturan tentang gaya rumah, gesek baris, ya. Kemudian ukuran teks layar utama atau panggilan. Jadi ini kalian bisa atur sendiri sesuai dengan ukuran yang kalian mau gunakan, ya. Misalkan mau besar tampilannya atau mau kecil tampilannya, guys, kalian tinggal geser saja ini. Kemudian untuk warna teks, warna nama kontak, warna penghitung pesan, ya, kalian bisa aktifkan atau ganti warna melalui pengaturan ini, guys, ya, seperti itu. Itu untuk baris. Kemudian di sini ada tombol aksi terapung, dan ini pengaturan tentang di bagian atas ini, ikon yang ini, ya. Di
Sini kalian bisa atur tersendiri karena sini ada beberapa macam pengaturannya juga, kalian bisa pelajari sendiri. Selanjutnya kita kembali dari sini, ada status, kita coba klik, dan di bagian atas ini adalah pengaturan yang di bagian bawah ini kalian bisa atur sesuai dengan selera yang kalian mau terapkan di bagian atas ini guys ya. Itu untuk status. Kemudian di bagian bawah ini ada mode, ini sudut foto, jadi kalian bisa jadikan bulat ketika 100 area, itu artinya sudah bulat fotonya, tampilan kontaknya bulat ya. Jadi saya pakai yang bulat saja guys. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan lagi, kalian bisa pelajari sendiri. Untuk tos kontak online ya, kalian bisa pelajari, atau forward setting, jadi kalian bisa pelajari sendiri dari sini guys. Ini untuk layar beranda ya. Oke, selanjutnya di layar percakapan ini ada beberapa macam juga, kalian bisa pelajari. Bilik aksi ini kita bisa klik, ini pengaturan tentang di bagian atas ini tentang bilik aksi ya. Jadi ada beberapa macam di sini, kalian bisa atur sendiri ya. Oke, kita kembali dari sini. Lembu dan kutu. Lembu dan kutu ini tentang chat, isi chat ya. Ini tampilannya, kalian bisa pelajari sendiri. Bisa kalian ganti gaya centang, gaya gelembung, ukuran teks, pesan ya, dan masih banyak lain dari sini, kalian bisa pelajari sendiri. Ini untuk lembu dan kutu. Kemudian gambar ini ada beberapa macam pengaturan di sini, kalian bisa pelajari sendiri. Maksudnya di sini mungkin dari segi backgroundnya ya, background chat, kemudian grup chat ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di opsi lain coba kita klik. Jadi di sini ada pengaturan tentang warna, tentang emoji, warna latar belakang, pop-up emoji, dan masih banyak lainnya guys. Kalian bisa pelajari satu persatu ya dari sini. Kemudian dari mode ini ada lagi pengaturan dari sini, kalian bisa pelajari tersendiri ya, karena masih banyak pengaturan yang tersembunyi dari sini, jadi kalian bisa pelajari tersendiri ya. Jadi ketika kalian sudah pelajari, maka kalian bisa terapkan tersendiri dari aplikasi WhatsApp-nya guys. Ini untuk layar percakapan ya. Oke, di sini ada WA widget, kita klik. Jadi ini untuk penjelasan di bagian atas ini ya, kalian bisa ganti latar belakang, warna nama kontak, status kontak, warna teks. Jadi ini untuk pengaturan yang di bagian sini guys ya. Oke, selanjutnya di sini ada pembaruan ya, pembaruan. Di pembaruan ini kalian bisa lihat di sini ada periksa pembaruan. Jadi misalkan kalian mau cek versi yang kalian gunakan itu, jadi kalian bisa periksa pembaruan, klik ini, klik periksa pembaruan ya di bagian atas ini. Maka akan otomatis muncul tampilan seperti ini ya, versi Anda terbaru. Jadi untuk cek itu versi yang terbaru yang saya gunakan ini, jadi kalian bisa klik WhatsApp daftar perubahan, dan ini adalah versi yang saya gunakan, yang di bagian atas ini 8.95 ya, seperti itu. Ini adalah yang terbaru untuk saat ini, fitur-fitur terbaru untuk saat ini guys. Jadi artinya kalian bisa pelajari sendiri ya, karena ini pakai bahasa Inggris, jadi kalian bisa translate sendiri. Oke, dari sini untuk pembaruan kita kembali, dan tentang ini, ini tentang WhatsApp yang kita gunakan. Kemudian bagikan WhatsApp dengan teman, jadi kalian bisa bagikan WhatsApp-nya dengan teman ya, maksudnya aplikasi WhatsApp-nya dengan teman. Oke, seperti itu saja guys untuk penjelasan dari pengaturan forward mode ini. Oke, jadi selebihnya kalian bisa pelajari sendiri. Jika kalian mau mendapatkan yang saya gunakan ini, itu forward mode, kalian bisa cek di deskripsi video ini guys. Oke, untuk video kali ini semoga bermanfaat, dan jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like, dan jangan lupa bagikan video ini ke sosial media kalian agar video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.